Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I wish you all very well today. Before we start today's lesson, let's we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar di chapter 4 about could you give me. Jadi di bab 4 ini kita akan belajar bagaimana cara kita meminta bantuan seseorang untuk mengambilkan sesuatu untuk kita, atau cara kita menawarkan bantuan kepada seseorang. Kita next ya. Bagian yang akan kita bahas adalah bagian C, reading atau membaca. Shopping day. Look at your book on page 80. Jadi silakan dibuka buku kalian di halaman 80. Umi akan membacakan sekaligus mengartikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi nanti kosakata yang belum kalian pahami bisa dicatat di buku catatan kalian untuk menambah vocabulary atau kosakata baru kalian. Shopping day, hari berbelanja. Saturday is a shopping day for Udin and his family. Jadi hari Sabtu adalah hari belanja untuk Udin dan keluarganya. Usually, Udin accompanies his mother go shopping. Biasanya, Udin menemani ibunya pergi berbelanja. Paragraf kedua, last Saturday, Udin accompanied his mother go shopping at Mikro supermarket. Sabtu yang lalu, Udin menemani ibunya pergi ke supermarket Mikro. They bought many things. Udin membeli banyak sesuatu atau barang. Udin took 2 baskets, one for him and one for his mother. Udin mengambil 2 keranjang, satu untuknya dan satu lagi untuk ibunya. First, Udin went to the toiletries section. Pertama, Udin pergi ke bagian perlengkapan mandi. He took 2 tubes of toothpaste, 2 bags of detergent, 3 bars of soap, and 3 rolls of tissues. Jadi dia mengambil 2 bungkus pasta gigi, 2 plastik deterjen, 3 batang sabun, dan 3 gulung tisu. When Udin was at the toiletries section, his mother went to the fresh food corner. Ketika Udin pergi di bagian perlengkapan mandi, ibunya pergi ke sudut makanan segar. She had 3 bunches of spinach, a bag of sweet corn, and a bag of potatoes. Dia mengambil 3 ikat bayam, 1 kantong jagung manis, dan 1 plastik atau kantong kentang. She also got some fruits, such as a kilo of apples, a kilo of grapes, and 2 kilos of orange. Dia juga mengambil beberapa buah, seperti sekilo apel, sekilo anggur, dan 2 kilo jeruk. Kemudian paragraf keempat, paragraf kelima maksud Umi, maaf. Udin and his mother met at the dairy corner. Jadi Udin dan mamanya bertemu di sudut produk susu. Then Udin took 2 packs of cheese and
some cans of Coke. Kemudian Udin mengambil 2 pak keju dan 2 kotak susu. Finally, they went to the food area. Kemudian atau akhirnya mereka pergi ke area makan. His mother took some loaves of cake and some cans of Coke. Jadi ibunya mengambil beberapa potong kue dan beberapa kaleng Coca-Cola. Udin took some slice of bread. Jadi Udin mengambil beberapa iris potongan roti. Wow, they got a lot of stuff from the supermarket. Wow, mereka mendapatkan atau berbelanja barang yang sangat banyak dari supermarket. Nah, itu adalah bacaan sekaligus arti di halaman 80. Kalian bisa skip video ini ketika kalian sedang mencatat vocabulary yang belum kalian pahami. Oke, Umi next ya. Nah, kita akan belajar tentang simple past tense. Jadi, bacaan yang Umi baca tadi adalah salah satu contoh bentuk simple past tense. Apa itu simple past tense? Yaitu kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau. Rumusnya adalah subjek, verb to atau kata kerja kedua, dan objek. Contohnya seperti ini. Udin went to the toiletries section. Udin pergi ke bagian perlengkapan mandi. Nah, kalian fokus ke when. When ini adalah kata kerja bentuk kedua dari go. Lihat, when adalah kata kerja bentuk kedua. Lanjut. Grab the stars. Text 81 and 82. Silakan dibuka di halaman 81 dan 82. Di situ ada match the pairs. Jadi Umi akan berikan 2 contoh bagaimana cara mengerjakan soal get the star. Nanti kalian bisa mengikutinya ya. Example number 1. Can you give me a bunch of flowers? Jadi, dapatkah kamu memberiku seikat bunga? Nah, jadi nomor 1 ini jawabannya adalah B, karena yang cocok atau yang sesuai adalah B. Number 2, can we have a tube of toothpaste? Dapatkah kamu mengambilkan aku sebungkus pasta gigi? Nah, kita next dulu ya. Bagian D adalah writing, menulis. Di sini Umi akan mencontohkan bagaimana cara merubah bentuk simple past tense. Ini adalah bentuk simple present tense. Dora wants a can of Coke. Jadi Dora ingin sebotol atau 1 kaleng Coca-Cola. Nah, ini kalian rubah menjadi kalimat simple past tense, artinya menggunakan rumus. Kalau kata kerja di sini masih want atau kata kerja pertama, maka nanti ketika kita mengubah ke simple past tense, berarti harus menggunakan kata kerja kedua. Contohnya seperti ini. Pertama adalah kalimat positif terlebih dahulu. Dora wanted a can of cake. Want-nya dirubah ke verb to. Kemudian kalimat negatifnya, Dora didn't want a can of Coke. Dora tidak ingin sekaleng Coca-Cola. Jadi tinggal menambahkan did dan not. Penulisannya bisa disingkat seperti itu.
Kemudian kalimat tanyanya, did Dora want a can of Coke? Apakah Dora ingin sekaleng Coca-Cola? Nah, harusnya di situ ada tanda tanyanya ya, karena ini merupakan kalimat tanya. Contoh kedua, Mrs. Pramono asked for 3 bunches of spinach. Kalimat positifnya kalian rubah verb 1 menjadi verb 2. Mrs. Pramono asked for 3 bunches of spinach. Kemudian kalimat negatifnya tinggal kalian menambahkan did dan not atau didn't ask di sebelum kata kerjanya. Kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama. Kemudian kalimat tanyanya menggunakan did-nya di depan. Did Mrs. Pramono ask for 3 bunches of spinach? Oke. Kita useful expression. Jadi ekspresi yang kita gunakan ask someone to give you the thing. Jadi ketika kita meminta seseorang untuk memberikan kita sesuatu, kita bisa menggunakan can you give me bla bla bla, could you give bla 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 to me, can you give me bla bla bla, bla 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 please. Nah, kemudian ketika kita offering help atau menawarkan bantuan, kita bisa menggunakan can I help you? And then anything else. Nah, itu salah satu bentuk ekspresi yang kita gunakan ketika kita meminta atau menawarkan bantuan. Di sini ada vocabulary, bisa kalian tulis di buku kalian. A bag of detergent artinya plastik deterjen. Number 2, a bar of soap, sebatang sabun. Number 3, a bottle of ketchup, botol saus. A box of milk, sekotak susu. Number 5, a bunch of spinach, seikat bayam. Number 6, a can of Coke, sekaleng cola atau sekaleng Coca-Cola. A loaf of cake, sepotong roti. A roll of tissue, segulung kertas tisu. A slice of bread, seiris roti tawar. A spoonful of coffee, sesendok makan kopi. A teaspoon of sugar, sendok teh gula. And then a tube of toothpaste, sebungkus pasta gigi. Last, could I, bolehkah saya? Oke. Untuk latihan soal hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal di halaman 81, nomor 3 sampai 10 dan kemudian di halaman 83, nomor 3 sampai 6. Thanks for your attention. Umi akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.